Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Bilfaqih TJS. Di episode sebelumnya kita membahas tentang perkawinan Rara Santang yang dikaruniai dua orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Kedua orang ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, yang merupakan cucu dari kerajaan besar Pajajaran. Dari salah satu cucu Prabu Siliwangi, yaitu Syarif Hidayatullah, konon kesaktiannya setara dengan kakeknya Prabu Siliwangi dan pamannya Raden Kian Santang. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Dikisahkan setelah dewasa, konon Syarif Hidayatullah pamit untuk pergi ke Jawa dan ingin menyebarkan agama Islam di sana. Setibanya di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah tidak kesulitan berjumpa dengan kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Namun sesampai di sana, Syarif Hidayatullah prihatin karena hingga saat itu kakeknya masih belum masuk ke dalam agama Islam dan tetap bersikukuh dengan agamanya, yaitu agama Sunda wiwitan. Meski berbagai upaya terus dilakukan dan sang cucu hanya bisa berdoa semoga kelak kakeknya suatu saat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk Islam. Melihat keuletan cucunya dalam menyebarkan agama Islam, Prabu Siliwangi memberikan tempat kepada cucunya, yaitu sebuah hutan yang kemudian bernama Cirebon. Dan disinilah pusat penyebaran Islam dimulai. Murid-muridnya kala itu dari waktu ke waktu semakin bertambah dan agama Islam berkembang dengan pesat. Dalam penyebaran agama Islam, Syarif Hidayatullah mengembara ke ujung barat Pulau Jawa, yaitu di sana tempat pendekar-pendekar banyak tersebar. Menurut cerita, di Pandeglang ada Pangeran Pulosari dan Pangeran Aseupan. Juga terdapat Raja Banten yang terkenal sangat sakti. Bahkan pamannya Raden Kian Santang pun segan kepadanya. Raja tersebut yaitu Prabu Pucuk Umun, Raja Banten yang memiliki ilmu lurus bumi yang sangat sempurna. Juga pukulan Brajamusti seperti yang dimiliki kakeknya yang bisa menghancurkan gunung, bahkan menggetarkan bumi. Rupanya Syarif Hidayatullah telah mengetahui kesaktian Prabu Pucuk Umun yang menguasai daerah itu. Untuk langsung mengajak Prabu Pucuk Umun masuk ke dalam agama Islam sangat tidak mungkin, sebab Syarif Hidayatullah tahu Prabu Pucuk Umun mudah sekali murka dan hal ini sangat berbahaya. Dengan bersusah payah, Syarif Hidayatullah menemui Pangeran Pulosari dan juga Pangeran Aseupan yang merupakan sepupu dari Prabu Pucuk Umun. Dan rupanya Pangeran Pulosari dan Pangeran Aseupan sangat tertarik dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh cucu Raja Pajajaran itu, sehingga keduanya memeluk agama Islam.
Masuknya kedua pangeran itu ke dalam agama yang dibawa Syarif Hidayatullah terdengar juga oleh Prabu Pucuk Umun, sehingga hal ini membuatnya murka. Tiba-tiba langit menjadi gelap, halilintar tergelegar bersahutan. Pangeran Asyupan dan Pangeran Pulosari memahami bahwa kakak sepupunya telah mengetahui bahwasanya mereka telah memeluk agama Islam yang dibawa Syarif Hidayatullah. Dengan ilmu lurus buminya, Prabu Pucuk Umun memburu kedua pangeran tersebut yang menurutnya berkhianat, dan terjadilah perkelahian yang sangat dahsyat. Pangeran Pulosari dan Pangeran Asyupan berusaha mengelak dari serangan-serangan yang dilakukan kakak sepupunya itu. Namun, kesaktian luar biasa yang dimiliki Prabu Pucuk Umun membuat mereka lari ke arah selatan. Dan di sanalah Syarif Hidayatullah menunggu mereka. Dengan luka yang diderita mereka, akhirnya mereka pun berlindung di belakang Syarif Hidayatullah. Prabu Pucuk Umun berteriak, "Hai cucu Siliwangi, jangan kau ganggu tanahku dengan agamamu. Jangan kau usik ketenangan rakyatku. Penyalah kau dari sini sebelum kau menyesal dan berdosa kepada kakekmu." Dengan tersenyum, Syarif Hidayatullah pun menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama ini, karena agama ini bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang di dunia. Agama yang akan menyelamatkanmu. Aku tidak menyukai basa-basimu, anak lancang," teriak Prabu Pucuk Umun dengan lantang dan menggelegar. Dan dari arah depan tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Tampak Syarif Hidayatullah mundur beberapa langkah, sedangkan Pangeran Pulosari dan Pangeran Asyupan memasang kuda-kuda untuk menggempur serangan Prabu Pucuk Umun. Pertarungan itu pun dahsyatnya sehingga Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang pun bersemedi memberikan energi kepada Syarif Hidayatullah. Prabu Pucuk Umun merasakan panas yang teramat sangat. Dia mengetahui bahwa serangannya telah berbalik arah kepadanya, dan dengan menggunakan ilmu lurus bumi, Prabu Pucuk Umun melarikan diri. Namun dengan sigap Pangeran Asyupan dan Pangeran Pulosari mengejarnya. Dengan menggunakan ilmu yang sama, terjadilah kejar-kejaran antara ketiganya. Dan akhirnya di pucuk Gunung Karang, Prabu Pucuk Umun tertangkap. Atas restu Prabu Siliwangi, Prabu Pucuk Umun pun tidak dibunuh, tetapi dimasukkan ke kerangkeng di bawah-bawah Gunung Krakatau. Prabu Pucuk Umun pun memiliki putri yang sangat cantik dan juga memiliki kesaktian yang tidak kalah dengan ayahnya, bahkan lebih dari 1000 jin di bawah pengaruhnya. Dan dia bernama Ratu Kamunganten, putri Prabu Pucuk Umun yang kemudian diperistri oleh Syarif Hidayatullah. Sahabat beriman, itulah sepenggal kisah cucu dari Raja Besar Pajajaran, yaitu Syarif Hidayatullah, yang kesaktiannya setara dengan kakek dan pamannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga kisah tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.